Dalam gemerlap kehidupan seorang CEO sukses bernama Han Soo-jin, tersembunyi luka dalam yang tak pernah orang tahu. Suami yang ia cintai ternyata berselingkuh dengan adik tirinya sendiri. Namun Soo-jin bukan wanita lemah yang akan menangis dan menyerah. Ia bangkit dengan rencana balas dendam paling kejam dan elegan. Saksikan kisah penuh intrik, air mata, dan cinta yang terlahir kembali dari pengkhianatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena cerita ini baru saja dimulai. Han Soo-jin berjalan menyusuri aula besar Hotel Bintang 5 tempat acara gala perusahaan kecantikan miliknya diadakan. Lampu kristal berkilauan di atas kepalanya, mengiringi langkah anggun sang CEO yang malam itu menjadi pusat perhatian. Dengan gaun hitam elegan yang memeluk tubuh rampingnya, ia menyembunyikan segala luka yang belum pernah diperlihatkan pada siapapun. Dari kejauhan, ia melihat suaminya, Lee Min-jae, berdiri dengan senyuman andalan yang selalu memikat banyak orang. Senyuman yang dulu membuat Soo-jin jatuh cinta, namun kini justru terasa seperti belati yang terus menusuk hatinya. Min-jae menyapa para tamu dengan sopan, sementara tatapannya sesekali mencuri lihat ke arah seorang wanita muda bergaun merah yang berdiri tidak jauh darinya. Wanita itu cantik, polos dalam pandangan orang awam, namun hanya Soo-jin yang tahu wajah manis itu menyimpan racun. Han Ye-rin, adik tiri yang selama ini ia anggap sebagai adik kandung sendiri. Soo-jin menggenggam gelas sampainya lebih kuat dari sebelumnya, berusaha menahan gemuruh dalam dadanya saat Ye-rin memberikan senyuman manja pada suaminya sendiri. Acara malam itu seharusnya menjadi momen istimewa. Produk baru perusahaan Soo-jin berhasil mendapatkan penghargaan internasional. Namun di balik megahnya malam itu, ia merasakan dunia yang dibangun dengan penuh cinta sedang perlahan hancur tanpa suara. Min-jae sempat mendekatinya, mencium lembut puncak kepalanya, seolah semuanya baik-baik saja. Sentuhan itu tidak lagi menghangatkan hati, justru membuat tubuhnya bergetar menahan benci yang mulai tumbuh semakin dalam. Han Soo-jin sudah tahu perselingkuhan itu sejak beberapa minggu lalu. Ia menemukan pesan-pesan penuh gairah antara Min-jae dan Ye-rin di ponsel suaminya. Namun ia tidak pernah bersuara. Diamnya bukan tanda pasrah, melainkan awal dari rencana balas dendam yang ia simpan rapat. Ia memilih mengamati, menunggu momen sempurna untuk membalas dengan cara paling elegan dan menyakitkan. Saat mata mereka saling bertemu, Ye-rin dengan begitu berani mendekat dan memeluk Soo-jin dengan gaya penuh kasih seorang adik. Ia mengatakan betapa bangganya memiliki kakak sehebat Soo-jin. Kata-kata itu terdengar seperti pujian bagi orang lain. Tapi bagi Soo-jin, setiap huruf terasa seperti ejekan sinis seorang pengkhianat yang yakin akan kemenangannya. Ia tersenyum tipis, mengelus rambut adiknya dengan lembut sambil menyembunyikan api dalam tatapannya. Di tengah hingar-bingar pesta, hadir seseorang yang sejak tadi mengamati dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kang Ji-hoon, pengacara ternama dan tamu kehormatan malam itu, melangkah mendekati Soo-jin. Ia menatap wajah wanita itu yang jelas menahan sesuatu jauh lebih besar dari sekadar stres acara. Suara Ji-hoon terdengar lembut saat ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Soo-jin. Kehadirannya memberi napas hangat di tengah dinginnya pengkhianatan yang mengelilingi. Untuk pertama kalinya malam itu, Soo-jin sedikit melonggarkan bahunya. Ji-hoon adalah satu-satunya orang yang sejak dulu bisa membuatnya merasa aman tanpa mengurangi martabatnya. Mereka sempat berbincang ringan, dan di balik tatapannya, Ji-hoon seolah tahu bahwa wanita di hadapannya sedang terluka dalam. Namun ia tidak memaksa bertanya. Ia hanya ingin menjadi tempat bernaung ketika Soo-jin siap. Ketika musik berubah pelan, Min-jae datang menghampiri dan langsung merangkul pinggang istrinya dengan sangat posesif. Soo-jin bisa merasakan aroma parfum Ye-rin di jas suaminya. Ia menoleh sekilas. Matanya bertemu dengan pandangan Ji-hoon yang tiba-tiba mengeras. Ada api protektif yang muncul dalam tatapan pria itu. Soo-jin tersenyum kecil, menikmati bagaimana Min-jae mulai menunjukkan rasa tidak nyaman atas kedekatannya dengan Ji-hoon. Min-jae memperkenalkan dirinya pada pengacara tersebut dengan nada sok ramah. Namun jelas terdengar ketegangan di antara para pria itu. Ji-hoon menatap balik tanpa gentar, menyebutkan bahwa ia sering bekerja sama dengan perusahaan Soo-jin dalam masalah hukum. Setiap kata terasa seperti ancaman terselubung bagi Min-jae yang mulai merasakan bahwa keberadaannya sebagai suami tidak lagi sekuat dulu.
Ketegangan itu pecah saat Yerin memanggil Min Jae dengan suara manja, meminta bantuannya. Sujin mempersilakan suaminya pergi, sementara ia sendiri menegakkan tubuh lebih anggun dari sebelumnya. Meski hatinya mencuri nyeri, rona wajahnya justru semakin menunjukkan kekuatan seorang wanita yang tidak mudah dipatahkan. Ji-hun menyaksikan seluruh adegan itu, menyadari bahwa takdir tengah mempertemukan mereka kembali pada waktu yang paling tepat. Malam terus berjalan. Lagu-lagu romantis bergema namun semua terasa palsu di telinga Sujin. Ia menatap suaminya dan Yerin yang berdiri terlalu dekat, seolah tidak takut dunia mengetahui hubungan terlarang mereka. Saat itulah sebuah tekad menguat dalam hati Sujin. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan jatuh. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa menyakiti wanita seperti dirinya adalah kesalahan terbesar dalam hidup. Namun siapa sangka, di balik pengkhianatan itu, cinta baru mulai bergerak perlahan mendekat, dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui tirai kamar mewah tempat Sujin tidur semalaman. Ia membuka mata perlahan dan merasakan dinginnya sisi ranjang sebelah. Min Jae tidak pulang semalam dengan alasan ada operasi darurat di rumah sakit. Alasan yang selalu sama, terlalu sering untuk bisa dipercaya. Sujin bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju meja rias. Di depan cermin, ia melihat refleksi wanita yang masih tampak kuat, meski hatinya terkoyak. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mengingat bahwa setiap langkah yang ia ambil kini adalah bagian dari sebuah permainan panjang yang akan berakhir dengan kemenangan di tangannya. Teleponnya bergetar, menunjukkan notifikasi dari seseorang yang sangat ia percayai. Jung Da-eun, sahabat lama yang bekerja sebagai reporter investigasi, mengirimkan beberapa foto. Jantung Sujin berdegup lebih cepat saat ia menyentuh layar ponsel itu. Foto-foto tersebut menunjukkan Min Jae dan Yerin yang berjalan berduaan keluar dari sebuah restoran mahal, bergandengan tangan tanpa rasa takut akan terlihat publik. Bahkan ada satu foto yang memperlihatkan Min Jae menyentuh pipi Yerin dengan sangat lembut, seperti kekasih yang sedang jatuh cinta. Sujin mengepalkan tangan, merasakan api balas dendam semakin berkobar. Da-eun menelepon. Suaranya terdengar prihatin namun penuh keberanian. Ia mengatakan bahwa itu baru permulaan dan berjanji akan menemukan bukti lebih jelas tentang hubungan terlarang itu. Sujin berterima kasih, lalu menatap lagi foto-foto tersebut. Bukan kesedihan yang muncul, melainkan satu rasa dingin yang menenangkan. Bukti ini akan menjadi senjata. Ia hanya perlu menggunakannya pada saat yang tepat. Ada banyak yang harus dibuktikan. Banyak wajah palsu yang harus ditelanjangi di depan dunia. Di kantor, suasana sibuk seperti biasa. Namun mata semua pegawai memandang Sujin dengan penuh kekaguman. Ia memimpin rapat peluncuran produk baru dengan ketenangan luar biasa, meski dalam hatinya sedang terjadi badai. Setelah rapat selesai, Park Du-kyung menghampirinya untuk melaporkan perkembangan internal perusahaan. Lelaki itu menatap bosnya yang terlihat sangat tegar dan itu membuat kekagumannya pada Sujin semakin dalam. Ia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui karyawan lain, termasuk retaknya rumah tangga Sujin, sehingga ia berjanji dalam hati untuk melindungi wanita itu sebisanya. Ketika hari menjelang sore, Sujin menerima pesan dari Erin yang mengajak bertemu di sebuah kafe mewah. Tentu saja ia datang, ingin melihat sampai sejauh apa keberanian adik tirinya itu. Yerin muncul dengan senyuman manis dan sikap seolah ia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ia memesan minuman kesukaan Sujin sambil berbicara tentang betapa sibuknya dirinya sebagai influencer yang kini sering dilirik oleh brand-brand besar. Sujin hanya mendengarkan, mengangguk seperti kakak penuh perhatian. Padahal setiap kata itu terasa seperti pisau yang mengiris tipis-tipis dinding kesabarannya. Kemudian Yerin mulai menyinggung Min Jae. Ia mengatakan bahwa suami Sujin adalah pria yang sangat baik, sangat perhatian, dan ia merasa beruntung karena keluarga mereka memiliki sosok seperti Min Jae. Sujin tersenyum samar, menahan geli sekaligus muak dengan permainan yang tiba-tiba menjadi lebih berani. Yerin menatapnya dengan tatapan penuh tantangan yang disamarkan dengan kelembutan, membuat suasana di antara mereka seperti perang dingin yang tidak terlihat oleh orang lain. Setelah pertemuan itu, Sujin melangkah keluar dengan kepala tegak namun hati dipenuhi rencana.
Ia menghubungi seseorang yang sudah lama menunggu perintah darinya. Kang Ji-hun menjawab panggilan itu dengan tenang. Suaranya terdengar seolah ia tahu sesuatu besar akan segera dimulai. Mereka berjanji bertemu malam ini untuk membicarakan beberapa dokumen yang berkaitan dengan rumah sakit tempat Min Jae bekerja. Sujin bisa merasakan langkah balas dendam pertamanya semakin dekat. Di tengah malam, mereka bertemu di sebuah restoran yang tenang dengan lampu kuning temaram. Ji-hun memperhatikan wajah Sujin yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia menanyakan apakah wanita itu baik-baik saja. Sujin menjawab dengan tegas bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena pengkhianatan. Ji-hun menatapnya dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. Ia mengeluarkan beberapa berkas yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan Sujin ke kartu kredit pribadi Min Jae. Uang itu digunakan untuk membiayai perjalanan dan barang-barang mewah Yerin. Tatapan Sujin berubah tajam namun tetap elegan. Ia menyentuh berkas itu dengan lembut, seolah sedang mengelus sumber kekuatannya. Ji-hun kemudian menatap Sujin dengan serius dan mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi. Ada keheningan singkat yang menyelimuti mereka, keheningan yang penuh makna dan ketertarikan yang sulit dihindari. Sujin merasa hatinya sedikit bergetar. Sesuatu yang tidak ia rasakan lagi sejak pengkhianatan itu terungkap. Di balik semua kesedihan dan amarah, muncul benih kecil dari sesuatu yang hangat, yang mungkin akan tumbuh menjadi kekuatan baru dalam hidupnya. Namun belum saatnya memikirkan cinta. Malam ini, ia kembali ke rumah dengan langkah pasti, membawa bukti-bukti yang suatu saat akan menjatuhkan mereka yang telah mengkhianatinya. Perang ini baru saja dimulai, dan Han Sujin akan memastikan kemenangan ada pada pihaknya dengan cara yang paling kejam dan elegan. Rumah begitu sunyi ketika Sujin tiba malam itu. Ia membuka pintu perlahan dan melihat lampu ruang tamu masih menyala. Ada sepatu pria di depan sofa, menandakan bahwa Min Jae sudah pulang. Ia menghela napas pelan lalu menggantung mantel dan melangkah masuk dengan penuh kendali. Min Jae sedang duduk sambil membaca dokumen medis. Tampak seperti suami yang bertanggung jawab. Seolah ia tidak pernah menusuk hati istrinya dengan cara paling hina. Sujin berdiri di sampingnya dan menyapa dengan suara lembut. Namun tatapan matanya menyimpan jurang yang dalam. Min Jae mendongak dan tersenyum. Pura-pura khawatir kenapa istrinya pulang larut. Sujin hanya menjawab bahwa ia memiliki banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk proyek berikutnya. Min Jae menutup dokumen itu dan menawarkan dirinya untuk membantu pekerjaan istrinya jika diperlukan. Ucapan itu membuat Sujin ingin tertawa. Membantu? Atau justru menghabiskan uang perusahaan lagi demi memuaskan adik tirinya? Tapi ia tetap menjaga wajah ramah dan menatap suaminya lama. Mencoba mengingat masa-masa ketika ia benar-benar mencintai pria ini. Tidak ada lagi yang tersisa. Cinta itu telah berubah menjadi racun yang perlahan ia keluarkan dari tubuhnya. Ia mengatakan pada Min Jae agar tidak mencampuri urusan pekerjaannya dan pria itu hanya mengangguk. Tidak menyadari bahwa ia adalah penyebab jarak yang semakin melebar. Keesokan harinya, Sujin memanggil Du Kyung ke ruangannya. Ia memberikan setumpuk dokumen rahasia dan memerintahkan agar ini disusun sebagai laporan resmi mengenai aliran dana perusahaan. Du Kyung sedikit terkejut mendengar perintah itu karena laporan finansial biasanya dikelola langsung oleh bagian keuangan. Namun ia tahu ketika bosnya memberikan perintah dengan nada setenang itu, pasti ada sesuatu besar yang disembunyikan. Du Kyung mengangguk tunduk, siap menjalankan tugas dengan penuh loyalitas. Ia tidak butuh tahu semuanya. Cukup ia tahu bahwa Sujin harus tetap berdiri di atas kebenaran yang akan ia buka satu persatu. Siang hari itu, Sujin menerima undangan makan siang dari direktur rumah sakit tempat Min Jae bekerja. Mereka bertemu di restoran bergaya klasik yang penuh dengan para pejabat dan orang-orang kaya. Direktur itu memuji reputasi perusahaan kosmetiknya yang semakin bersinar dan bahkan menawarkan kerjasama untuk membuat rangkaian produk baru yang mendukung perawatan pasca operasi. Namun di balik topik bisnis itu, direktur sempat menyebut rumor kedekatan Min Jae dengan seorang wanita muda. Ia menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Sujin tersenyum anggun dan mengatakan bahwa ia percaya penuh pada suaminya. Kata-kata itu keluar dengan sangat mulus. Padahal di dalam hati ia mengejek dirinya sendiri karena bisa berbohong dengan begitu elegan. Setelah pertemuan berakhir,
Langkah Sujin terhenti saat seseorang menyentuh lengannya. Ji-hun berdiri di sana dengan setelan rapih yang semakin menegaskan harismanya. Ia mengatakan bahwa ia kebetulan memiliki rapat di gedung sebelah dan melihat Sujin. Entah kebetulan atau suratan, kehadirannya selalu muncul di waktu yang tepat seperti pelindung yang dikirim semesta. Mereka berjalan bersama ke arah parkiran dan sambil berjalan, angin berhembus membuat rambut Sujin bergerak indah. Ji-hun menatapnya diam-diam, seolah memperhatikan setiap gerakan kecil yang membuat wanita itu semakin memesona di matanya. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel Sujin. Daeun mengirimkan paketan bukti terbaru berupa video rekaman. Dalam video itu, Yerin dan Min Jae terlihat masuk ke sebuah hotel yang terkenal sebagai tempat perselingkuhan pasangan elit. Sujin dengan cepat menyimpan video itu ke dalam folder khusus yang ia simpan di ponselnya. Ji-hun yang berdiri di dekatnya hanya memperhatikan perubahan raut wajah wanita itu. Tanpa bertanya, ia tahu bahwa kebenaran semakin jelas dan luka yang ditorehkan semakin dalam. Sore menjelang malam, Sujin kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun pikirannya terus berkelana pada pengkhianatan yang terjadi tak jauh dari hidupnya. Ia mengambil waktu sejenak di balkon kaca lantai atas, memandang kota Seoul yang dipenuhi cahaya. Penat dan sakit menyeruak. Namun ia tetap berdiri tegak dengan kepala yang tinggi. Ia tahu banyak wanita yang akan hancur di situasi seperti ini. Tapi ia tidak. Ia bukan wanita biasa. Ia adalah Han Sujin yang selalu menang dalam perang hidupnya, meski harus melewati neraka terlebih dahulu. Ketika ia menutup mata sejenak, bayangan tangan Ji-hun terulur seolah siap menangkapnya kapanpun ia jatuh. Sujin mengusir bayangan itu pelan namun tidak membencinya. Ada situasi aneh ketika Ji-hun berada di dekatnya. Seolah dunia yang hampir runtuh berubah menjadi seimbang, meski hanya sesaat. Tapi ia belum mengizinkan dirinya untuk lemah. Tidak di saat ia sedang membangun rencana balas dendam yang sangat rumit dan membutuhkan kecermatan dalam setiap langkahnya. Malam itu, Sujin membawa semua dokumen, foto, dan video bukti perselingkuhan ke dalam ruang kerjanya di rumah. Ia menyusun timeline kejadian, lengkap dengan data keuangan yang menguatkan. Setiap lembar kertas terasa seperti pecahan kaca tajam yang suatu hari akan ia lemparkan tepat ke wajah orang-orang yang telah menghancurkannya. Tidak ada lagi sisa keraguan. Tidak ada lagi air mata. Ia hanya menunggu waktu yang paling sempurna. Membuat semuanya runtuh dengan satu sentuhan elegan yang paling mematikan. Di luar ruangan, tanpa ia sadari, Min Jae berdiri memandang pintu yang tertutup rapat itu. Ia melihat bagaimana Sujin sekarang begitu fokus dan misterius. Untuk pertama kalinya, ia merasa gelisah. Ia merasa bahwa ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Namun ia belum paham bahwa penyesalan itu sudah terlambat. Karena badai yang disiapkan Sujin akan segera datang dan menghancurkan hidupnya dari dalam. Hari yang ditunggu akhirnya tiba ketika Sujin berdiri di ruang rapat besar rumah sakit tempat Min Jae bekerja. Di sana, seluruh jajaran direksi, pihak media, dan investor penting berkumpul untuk konferensi pers mengenai program baru perawatan pasca operasi yang bekerja sama dengan perusahaan kosmetik Sujin. Semua perhatian tertuju pada panggung megah itu. Di sampingnya, Min Jae berdiri dengan senyum penuh percaya diri seolah ia pria sempurna yang mencintai istrinya tanpa celah. Namun di balik layar, Sujin memegang kunci kehancurannya. Ia menoleh sekilas pada Ji-hun yang berdiri tidak jauh di belakang, memberikan anggukan kecil yang menandakan kode dimulainya babak akhir dari rencana balas dendam. Saat sambutan berlangsung, wajah Yerin tiba-tiba terpampang pada layar besar dalam balutan gaun tidur, tersenyum manja sambil memeluk Min Jae dari belakang. Video berikutnya memperlihatkan mereka masuk ke kamar hotel dan berciuman penuh hasrat. Riuh rendah langsung memecah ruangan. Para tamu yang semula mengagumi pasangan itu kini menatap Min Jae seolah ia adalah pria paling menjijikkan di dunia. Direktur rumah sakit memandangnya dengan tatapan marah penuh kekecewaan. Min Jae panik dan berteriak meminta video itu dihentikan. Namun semua sudah terlambat. Nama baiknya hancur hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, Yerin yang turut hadir di lokasi menutupi wajahnya yang pucat pasi. Semua mata beralih menatapnya dengan jijik dan rasa penasaran kejam. Han Sujin melangkah maju,
menatap adik tirinya dengan tatapan tajam namun tetap anggun. Ia lalu memperlihatkan bukti transaksi dana perusahaan yang digunakan Min Jae untuk memenuhi gaya hidup Yerin. Dokumen itu membuat pihak hukum rumah sakit langsung bertindak. Skandal profesional dan pencucian uang langsung menyeret Min Jae ke dalam jurang paling gelap dalam karirnya. Tidak hanya reputasinya yang hancur, namun juga masa depan medis yang selama ini ia banggakan. Min Jae memanggil nama Sujin dengan suara bergetar, mencoba menyentuh tangan istrinya namun yang ia dapat hanya udara kosong. Sujin menatapnya tanpa sedikit pun emosi. Ia tidak ingin marah lagi. Semua rasa sakit itu sudah berubah menjadi kain sutra penuh ketenangan yang membungkus dirinya. Ia mengatakan bahwa seorang pria yang mengkhianati istri dan merusak keluarga sendiri tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Kalimat itu begitu lembut namun menghantam ego Min Jae hingga remuk tak berbekas. Di saat semua orang sibuk menatap kehancuran dua pengkhianat itu, Kang Ji-hun melangkah menghampiri Sujin dengan mantap, berdiri di sampingnya seolah mengatakan bahwa hidup baru telah siap menunggu di belakang pintu balas dendam ini. Ia menatap wanita itu dengan penuh bangga, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita yang terluka mampu bangkit dan memukul balik dengan cara paling elegan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Yerin terjatuh berlutut, memohon pada kakaknya dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Namun Sujin hanya menatapnya dari kejauhan, menyadari bahwa belas kasihan tidak lagi memiliki tempat di hati yang telah mereka hancurkan. Ia berbalik pergi dengan langkah mantap, meninggalkan mereka tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sorotan kamera mengikuti kepergian Sujin, menandakan bahwa dialah yang menang dalam perang yang selama ini terjadi dalam diam. Begitu keluar dari gedung itu, udara dingin musim gugur menyambut wajahnya. Sujin menarik napas panjang yang untuk pertama kalinya terasa benar-benar bebas setelah lama terpenjara dalam kebohongan. Ji-hun menyusul dari belakang dan menyodorkan jaketnya dengan gerakan lembut. Ia memakaikan jaket itu pada bahu Sujin, lalu berkata bahwa ia sangat bangga pada wanita yang kini berdiri tegap di hadapannya. Tidak ada romantisasi berlebihan, hanya tatapan penuh ketulusan dari seorang pria yang diam-diam selalu menjaga dari kejauhan. Sujin menatap mata Ji-hun yang begitu hangat dan stabil, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari pernikahannya sebelumnya. Ia merasa aneh karena ada denyutan halus di dadanya yang selama ini ia kira telah mati. Ji-hun menawarkan untuk mengantar pulang. Namun Sujin tersenyum dan mengatakan bahwa ia ingin berjalan sejenak, menikmati dunia yang terasa baru lagi. Ji-hun mengangguk, lalu berjalan bersebelahan dengannya tanpa kata-kata. Mereka saling memahami bahwa kedekatan ini bukan sesuatu yang harus terburu-buru didefinisikan. Malam mulai turun, lampu kota Seoul menyala satu persatu, menciptakan pemandangan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Sujin memejamkan mata sejenak, merasakan angin yang berhembus pelan. Tidak ada lagi rasa takut akan dikhianati. Tidak ada lagi luka yang membelenggu. Ia telah mengembalikan dirinya sendiri dengan cara paling indah dan berkelas. Kang Ji-hun menatap wanita di sampingnya dengan mata berbinar, karena ia tahu bahwa inilah awal dari sesuatu yang baru. Karena setelah badai paling kejam melewati hidupnya, Han Sujin akhirnya menemukan kembali makna kebebasan dan cinta yang tidak memaksa. Dan begitulah, langkah elegan seorang istri sah yang pernah dihancurkan kini berubah menjadi langkah paling kuat menuju kehidupan baru yang menanti dengan penuh cahaya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah dramatis yang penuh emosi dan kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.